Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahyu atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan tugas UAS saya dengan judul Gerakan Digital Tagar Kabur Aja Dulu. Jadi pada tahun 2025, di awal tahun 2025 itu sedang viral tagar atau gerakan sosial ya, gerakan sosial digital di internet, di platform-platform di Instagram, di TikTok ya, yang memang diinisiasi oleh generasi-generasi muda yang berjudul Kabur Aja Dulu. Jadi kabur aja dulu ini dari segi gerakan ada pengaruh terhadap ke pemerintah, tapi ada juga memang didorong oleh personal warga negara yang saling terhubung di dalam sebuah platform digital. Jadi kabur aja dulu ini hadir gerakannya dalam melihat situasi di dalam negeri dan dibandingkan juga dengan situasi di luar negeri. Dari perbandingan ini maka keluar hashtag kabur aja dulu, mengingat perbandingan yang tidak signifikan antara kondisi di dalam negeri maupun kondisi di luar negeri. Nah, gerakan ini diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri, generasi-generasi muda, sesama warga, tidak diinisiasi oleh satu kelompok tertentu. Dan gerakan kabur aja dulu ini ya, yang sempat viral ini memang pertama kali atau diviralkan melalui konten-konten yang melihat kondisi di luar negeri itu lebih menjanjikan dibandingkan dengan kondisi di dalam negeri. Dan sebenarnya hashtag kabur aja dulu ini memang menjadi sebuah ekspresi kekecewaan ya dari generasi muda terhadap kondisi ekonomi, politik, dan sosial di dalam negeri di Indonesia. Jadi berawal dari melihat kondisi di luar negeri, akhirnya muncul gerakan kabur aja dulu untuk kabur dari Indonesia ke tempat yang lebih baik, yaitu negara-negara lain. Dan ini berkembangnya di platform-platform digital, Instagram, di X, di Threads, dan juga di TikTok. Nah, bagaimana sih sebenarnya munculnya latar belakang ataupun bagaimana gerakan kabur aja dulu ini menjadi viral dan terbentuk gitu ya, gerakan sosial. Nah, jadi kalau dari segi keviralannya ini munculnya di tahun 2025, di awal tahun ya, lewat unggahan-unggahan ataupun konten-konten pribadi. Jadi beberapa masyarakat, pribadi-pribadi masyarakat ini rutin membuat konten tentang satu, bagaimana kehidupan diaspora di luar negeri yang mungkin dari segi kehidupan fasilitasnya lebih baik dibandingkan dengan dalam negeri, dan juga ada juga konten-konten di dalam negeri yang mungkin dibandingkan dengan kondisi di luar negeri yang ya tidak layak ataupun tidak signifikan, berbeda dengan di kondisi luar negeri ya. Dan jadi berawal dari unggahan-unggahan pribadi masyarakat mengenai kondisi di luar negeri, bagaimana bekerja di luar negeri, bagaimana memperoleh pekerjaan di luar negeri, bagaimana memperoleh fasilitas kesehatan, pendidikan di luar negeri, bagaimana kondisi sosial politik di luar negeri, bagaimana kondisi alamnya juga. Nah, itu kan gambaran-gambaran yang utopis, yang sempurna,
dikontenkan oleh mereka dan dibandingkan dengan kondisi di dalam negeri yang mungkin tidak sebanding dengan kondisi di luar negeri tersebut ya. Kemudian kondisi seperti apa sih sebenarnya yang menjadi pemicu gerakan kabur aja dulu ini? Karena kondisi-kondisi yang utopis tadi yang di luar negeri tadi itu ternyata bertolak belakang dengan kondisi di dalam negeri ya, yaitu pengangguran yang tinggi, lapangan pekerjaan yang terbatas, biaya hidup yang meningkat, dan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi. Jadi konten-konten dari diaspora ataupun konten-konten masyarakat itu sendiri secara personal pribadi itu menampilkan di luar negeri ini gaji karyawan atau gaji stafnya atau gaji orang-orang WNI yang bekerja sana tuh lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri, dan penghargaannya tinggi terhadap karyawan, terhadap pendidikan, terhadap orang-orang yang memiliki prestasi gitu ya. Kemudian juga biaya hidup, jadi antara pendapatan dan juga biaya hidup tidak terlalu dekat perbedaannya. Kalau dekat kan dari pendapatan hampir sama dengan biaya hidup, kalau di luar negeri tidak gitu ya. Dan juga lapangan kerjaan mungkin di luar negeri lebih baik gitu ya dibandingkan dengan di dalam negeri. Jadi aspek-aspek perbandingan dari segi ekonomi ini menjadi sebuah perdebatan dan muncullah gerakan sosial ya, gerakan digital dengan judul #kabur aja dulu ya, yang diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri dengan menyambungkan, mengkoneksikan, membuat jaringan kondisi-kondisi di dalam negeri dan kondisi-kondisi di luar negeri ya. Jadi kemudian apa sih sebenarnya maknanya kabur aja dulu ini ya? Sebenarnya sebagai ekspresi frustasi masyarakat ya, bukan benar-benar untuk migrasi, mengajak masyarakat untuk pindah ke luar negeri menjadi WNA warga negara asing, tapi lebih semacam gugatan, frustasi, desakan, pressure gitu ya ke pemerintah ataupun ke masyarakat, wake up call masyarakat bahwa kondisi di dalam negeri ini tidak lebih baik dibandingkan dengan kondisi luar negeri gitu ya. Dan #kabur aja dulu nih sebagai pemicu lah, menggambarkan bahwa kondisi di dalam negeri ini ya tidak sedang baik-baik saja gitu, dan lebih menjanjikan berada di luar negeri. Kemudian apa isi kampanye gerakan kabur aja dulu ini ya? Jadi konten-konten yang menjadi latar belakang, menjadi backbone untuk memunculkan gerakan kabur aja dulu ini biasanya dimulai dengan konten-konten anak-anak muda tentang peluang-peluang beasiswa di luar negeri ya, adanya beasiswa di luar negeri gitu ya. Jadi kuliah gratis dengan biaya hidup yang murah ataupun dengan ada tambahan biaya hidup juga. Kemudian juga ada konten-konten tentang lowongan kerja internasional dan working holiday. Ada juga konten-konten masyarakat Indonesia yang menampilkan bahwa di internasional ini banyak lowongan kerja, dan juga ada juga yang bekerjanya hanya untuk di hari-hari libur saja. Kemudian juga ada konten-konten yang sedang menghangatkan hal itu, yaitu pelatihan bahasa asing ya, dan juga bagaimana pengalaman kerja imigran kita di luar negeri. Kemudian juga perbandingan terhadap gaji dan kualitas pelayanan publik di negara. Ini sebenarnya konten-konten influencer ya, ataupun konten-konten masyarakat yang saling terhubung, saling berjejaring, sehingga mereka membuat gerakan ini bahwa kondisi di luar negeri ini ada peluang dibandingkan dengan kondisi yang di dalam negeri tidak ada peluangnya gitu ya. Nah, konten-konten ini saling berhubungan, saling berjejaring ya, sehingga muncullah sebuah hashtag namanya kabur aja dulu. Kemudian gerakan hashtag kabur aja dulu ini menjadi juga sebuah kampanye kritik juga terhadap pemerintah. Jadi masyarakat di sini sebagai
orang yang terzolimi atau korban, atau dari ya orang-orang yang menjadi korban bagi kaum elit ya, terutama mereka-mereka yang mempunyai akses ya. Jadi gerakan Kabur Aja Dulu ini menggema karena mereka membawa ini bagian dari gerakan masyarakat, gerakan kaum tertindas, gerakan ekonomi bawah gitu ya. Dari apa? Pertama dari kesulitan mencari kerja. Ya. Dihubungkan nih Kabur Aja Dulu yang awalnya tadi sebenarnya lebih ke gambaran kehidupan story life-nya masyarakat, mencari beasiswa, mencari pekerjaan di luar negeri, terus juga menampilkan keindahan-keindahan alam di negeri. Ternyata dimasukkan juga unsur-unsur politik di situ ya, tentang bagaimana ternyata di dalam negeri ini tidak sebanding dengan luar negeri. Pertama dari kesulitan mencari kerja. Kesulitan mencari kerja juga dijelaskan bahwa mungkin ada isu-isu nepotisme, jadi lapangan pekerjaan ataupun posisi-posisi hanya diberikan kepada orang-orang terdekat, keluarga, segala macamnya. Kemudian juga upah dan biaya hidup, bagaimana di Indonesia ini upahnya tidak layak ya bagi masyarakat, dan juga biaya hidupnya tinggi, harga-harga sedang tinggi, inflasi segala macamnya gitu ya. Dan jadi inilah gerakan yang berawal dari naturalnya masyarakat menampilkan konten-konten tentang kehidupan mereka pribadi masing-masing yang berhubungan dengan luar negeri. Ternyata karena viral dan saling berjejaring dan ada kemiripan, ternyata menjadi sebuah gerakan politik juga ya, menjelma dari sebuah gerakan sosial digital menjadi sebuah gerakan politik juga yang tadi memberikan penekanan kepada pemerintah tentang bagaimana kontribusi pemerintah terhadap kehidupan yang layak bagi masyarakatnya gitu. Nah, jadi konten ini, gerakan Kabur Aja Dulu ini tidak diinisiasi oleh satu kelompok tertentu, apalagi partai politik, apalagi penguasa, tidak. Mereka murni, natural, organik dari masyarakat itu sendiri. Dan ini dimulai dari influencer, konten kreator yang tentang konten-konten edukasi tentang beasiswa, tentang peluang kerja di luar negeri dan pendidikan, gitu ya, motivasi. Kemudian juga ada story life-nya para diaspora di luar negeri ya, yang bekerja di sana dan sukses ya. Kemudian juga ada konten-konten terkait dengan pengembangan soft skill, pelatihan wawancara kerja, konsultan pendidikan. Jadi konten-konten ini murni berawal dari konten-konten yang organik ya, yang kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tapi ketika itu saling berjejaring, berkumpul, konten-konten ini muncullah sebuah hashtag Kabur Aja Dulu gitu ya. Dan inilah awal-awal dari kemunculan hashtag Kabur Aja Dulu ini ya, gerakan sosial digital yang menjelma menjadi gerakan politik untuk mengkritisi pemerintah. Jadi tidak diinisiasi oleh sebuah ideologi partai, ideologi yang kompleks, ataupun sebuah aktor politik, tidak. Jadi ini murni dari gerakan masyarakat itu sendiri secara horizontal. Nah, dari tujuan adanya kampanye ini ya, sehingga membuat masyarakat tahu nih bahwa peluang karir di global itu ada gitu loh, dibandingkan dengan Indonesia yang cukup sulit untuk mencari kerja ya. Kemudian juga dari adanya kampanye Kabur Aja Dulu ini juga bisa mendorong masyarakat untuk meningkatkan kapasitas bahasanya, bahasa asingnya. Dan di samping itu juga untuk mengkritik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan birokrasi pemerintah yang mungkin sulit, nepotisme yang tinggi, koruptif juga ya. Dan juga memberikan tekanan sosial kepada pemangku kekuasaan ya, bahwa lapangan pekerjaan kita tuh sulit ya, dan pelayanan publik kita tuh sangat kurang bagus gitu,
tidak baguslah pelayanannya gitu ya. Dan juga ada kemudahan untuk mobilitas. Jadi masyarakat kalau seandainya kondisi di dalam negeri ini sulit, ada kemudahan mobilitas untuk mencari akses yang sama di luar negeri gitu ya. Nah, dari segi teori komunikasi politik ada dua yang saya ambil. Pertama, teori populisme dari Engelser dan kawan-kawan, Engelser et al. Ya. Jadi fenomena gerakan kabur aja dulu ini terkait dengan teori populisme nih dari Engelser, bahwa teori populisme ini kan mengkonfrontasi antara dua pihak yang berbeda, satu rakyat, satu elit atau pemerintah ya. Dan gerakan-gerakannya itu bisa untuk mendukung kedaulatan rakyat atau untuk menekan pemerintah gitu ya. Dan teori populisme yang disampaikan oleh Engelser ini adalah teori populisme yang berbasis digital. Jadi komunikasi politik di era digital sekarang, bahwa dijelaskan bahwa di masa sekarang ini teori-teori populisme ini tidak lagi berkaitan dengan argumen-argumen politik yang kompleks, argumen ideologi yang kompleks, tapi untuk di zaman digital ini beralih kepada konten-konten atau video pendek atau meme yang singkat, tapi dia memang dalam menjelaskan tentang kehidupan masing-masing masyarakat, jadi organik masyarakat, dan merelakan hal itu dengan kondisi masyarakat secara keseluruhan ya. Dan teori populisme ini ya menjadi sebuah identitas ya masyarakat generasi muda khususnya ya, yang ingin memberikan penekanan, memberikan kritik terhadap pemerintah gitu ya, elit. Dan ini merupakan gerakan yang timbul oleh masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi ini ada gerakan kabur aja dulu ini membangun dikotomi nih antara rakyat versus dengan elit ya. Dan juga menyederhanakan masalah struktural yang ada di pemerintah menjadi sebuah pengalaman sehari-hari gitu ya. Jadi masyarakat membuat pengalaman dia sehari-hari, konten dia sehari-hari yang relate dengan kondisi secara nasional, bahwa pemerintah tuh kurang bisa melayani masyarakat, kurang bisa memberikan lapangan pekerjaan. Buktinya ini, saya tidak bekerja, sulit makan, biaya hidup tinggi gitu ya. Jadi teori populisme di zaman era digital ini ya tidak lagi mengacu kepada sebuah argumen-argumen yang kompleks, yang ideologis gitu ya, dari sebuah aktor politik, tapi sudah berubah kepada argumen ataupun komunikasi yang lebih sederhana, tapi kena ke masyarakat karena itu relate dengan kehidupan masyarakat sendiri gitu loh. Dan ini menjadi kekuatan untuk melawan dikotomi para penguasa gitu ya. Kemudian teori kedua dari fenomena kabur aja dulu ini adalah teori dari Bennett et al. Atau Bennett dan kawan-kawan tentang personalisasi politik ya. Jadi adanya gerakan ini ya, itu murni tidak digerakkan oleh sebuah ideologi tertentu, identitas tertentu, aktor politik apalagi, partai politik apalagi, tapi memang murni digerakkan oleh masyarakat itu sendiri secara horizontal. Nah, melalui teori personalisasi politik Bennett ini, Bennett menjelaskan bahwa di era digital itu gerakan sosial itu tidak lagi mengacu kepada sebuah instruksi dari sebuah organisasi politik, tapi sekarang berubah menjadi connective action, yaitu melalui jaringan media sosial mereka bisa saling berjejaring, bisa saling berkoneksi, dan bisa saling
menjadi sebuah gerakan gitu loh. Nah, seperti Kabur Aja Dulu ini tidak ada organisasi, tidak ada aktor utama, tidak ada uh, orang-orang yang menggerakkan secara utamanya aktor politik atau partai politik, tapi murni dari kegelisahan masyarakat itu sendiri dengan membuat konten kehidupan mereka sehari-hari yang relate dengan kondisi perekonomian, sosial, dan politik. Akhirnya mereka berjejaring, connective action, mereka saling terkoneksi dan melakukan sebuah aksi bersama. Timbullah hashtag namanya Kabur Aja Dulu gitu ya. Jadi dan gerakan ini viral ataupun memang menggema didukung juga dengan algoritmanya platform media sosial ya. Platform media sosial kan akan mendukung terhadap konten-konten yang memiliki interaksi yang tinggi. Nah, interaksi yang tinggi itu dibuat muncul ketika konten-konten masyarakat ini relate dengan kehidupan orang-orang semuanya gitu ya. Ketika konten-kontennya relate dengan kehidupan secara keseluruhan, nah, algoritma membantu untuk memviralkan, membumikan hal ini sehingga muncullah sebuah gerakan Kabur Aja Dulu gitu. Sehingga muncullah connective action ya. Ini teori yang dimunculkan oleh Bennett bahwa pada saat ini di zaman era digital ini setiap orang, masyarakat tidak perlu lagi mengacu kepada action politik ataupun argumen politik dari sebuah aktor politik atau partai politik, sebuah organisasi, tapi setiap orang sudah bisa mengutarakan isi hati tentang kondisi politiknya, tentang argumen politiknya masing-masing gitu ya. Itu yang disebut dengan personalisasi politik dari Bennett. Dan personalisasi politik ini akan membuat sebuah gerakan sosial baru, gerakan sosial digital baru namanya connective action, karena semua orang bisa saling terkoneksi dan membuat aksi di dalam sebuah platform digital. Dan kesimpulan dari tren Kabur Aja Dulu ini ya, jadi fenomena tren Kabur Aja Dulu ini berawal dari ekspresi frustasi generasi muda terhadap kondisi di dalam negeri dibandingkan dengan kondisi yang di luar negeri yang lebih baik dari segi aspek ekonomi, sosiopolitiknya ya. Kemudian dengan adanya bantuan platform digital tadi ternyata membuat konten-konten yang berkaitan dengan kondisi dalam negeri dan kondisi luar negeri menjadi sebuah gerakan sosial ya, namanya Kabur Aja Dulu gitu ya. Dan ini dibantu dengan algoritma media sosial itu sendiri. Dan poin aksinya adalah mereka dapat memberikan pressure kepada pemerintah bahwa kondisi di dalam negeri tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Dan mereka menuntut perbaikan, perhatian dari pemerintah untuk kebijakan seperti perbaikan lapangan kerja, aspek reformasi birokrasi yang mungkin terlalu terbelit-belit, hanya menguntungkan segelintir pihak gitu, apalagi keluarga. Juga investasi kepada kualitas pendidikan dan juga layanan publik seperti kesehatan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.